Halo. Sudah hari Minggu lagi nih ya Kak Sherly ya? Iya Kak Dora. Kalau hari Minggu Kak Sherly sampai puncak tuh anak-anak. Saking senangnya. Saking semangatnya ya. Iya. Karena hari ini kita mau ibadah sama-sama lagi nih. Betul kan Kak Sherly kan? Bener Kak Dora. Coba kita cek dulu anak-anak sekalian apakah sudah siap mereka? Sepertinya sudah tuh. Iya betul, udah pada cakep-cakep semuanya udah pada siap mau ibadah hari ini ya. Nah sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Dora ajak kita semua untuk tenangkan diri kita mau saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Kak Sherly, Apa Kak Dora? kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa ibadah. Itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Benar sekali Kak Dora. Jadinya kita nggak boleh berhenti ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena terlalu banyak sekali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sangat banyak. Betul. Nah anak-anak sekalian, Kak Dora sama Kak Sherly mau ajak kita semua nyanyikan sebuah lagu. Judulnya Bapa Engkau Sungguh Baik. Nah yang belum bisa nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Bagi yang sudah bisa, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh lagu ini. Oke? Oke. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita berkatakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ayo anak-anak semua, kita mau berdoa sama-sama. Lipat tangan, tutup matanya. Kak Sherly akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kelimpahan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah melindungi hari-hari kami Tuhan dari Senin sampai Minggu. Di mana hari Minggu ini kami mau memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Hanya ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, asik. Kak Shirley, kita mau nyanyi lagi dong. Ayo Kak Dora. Yang ini yang kita mau daki bukit Daki. itu loh. Lalu kita mau berenang di lautan. Lalu dayung-dayung. Lalu lagu apa lagi Kak Dora? Fly-fly. Apa itu fly? Terbang. Lalat-lalat. Oh, Oh bukan lalat ya. Terbang-terbang. Oh Kak Dora tahu lagunya pasti. Ku daki gunung yang tinggi. Nah di atas gunung itu ada Yesus. Di Iya. bawah lautan ada Ada Yesus. Yesus. Di saat kita senang, Ada Yesus. saat kita sedih, Ada Yesus. ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita Iya. apapun, dimanapun kondisinya. Benar sekali. Nah, maka dari itu kita nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut, nggak perlu sedih, nggak perlu cemas. Ada Yesus bersama-sama dengan kita. Kita langsung saja yuk. Ayo bangkit berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Nyanyi semangat ya, pakai gerakan ya, oke? Semangat, Ya. semangat. Ku daki-daki. Tepuk tangan dong. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku sulam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Sama yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyum yang lebar yuk. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, mau senang, mau sedih, mau di atas, di bawah ada Yesus bersama-sama dengan kita. Ya, bersyukur sekali aku jadi anak Tuhan Kak Dora. Benar banget. Nah sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Dora dan Kak Shirley mau ajak anak-anak sekalian untuk tenangkan hatinya, siapkan dirinya. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian karena begitu besar. Yesus mengasihi kita. Dia ada di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Karena begitu besar cintanya bagi kita. Kita angkatkan lagu ini bersama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, kita berdoa bersama ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Karena begitu besar cinta Tuhan bagi kami boleh ada sampai saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, buka telinga kami, juga buka pikiran kami. Supaya firman Tuhan boleh kami dengar dengan baik, simpan di hati dan kami lakukan setiap hari. Supaya hidup kami semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sangat baik. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik semua. Hai. Apa kabarnya? Baik Kak Shirley. Nah, setiap mau mulai cerita Kak Shirley pasti selalu tanya apa kabar adik-adik. Karena Kak Shirley sangat rindu. Kak Shirley mau tahu kabar adik-adik setiap minggunya bagaimana. Nah, harus baik-baik saja ya adik-adik. Jaga kondisi, jaga kesehatan agar tubuh adik-adik selalu sehat. Oke? Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tenangkan diri kita, siapkan telinga kita, siapkan hati kita dan mata fokus kepada Kak Shirley, oke? Nah, kita mau mulai cerita nih, tetapi Kak Shirley punya satu pertanyaan. Adik-adik pernah dengar nggak nama penyakit namanya itu cacar air? Nah, pasti pernah dengar kan? Cacar air itu adalah penyakit yang sangat tidak enak, penyakit kulit. Nah, penyakit kulit yang banyak sekali peraturannya. Kita nggak boleh keluar rumah, kita harus makanan yang ini, makanan yang itu tidak boleh, hanya boleh makanan yang ini. Banyak sekali peraturan. Lalu kalau ketika cacar kita nggak bisa melakukan kegiatan apapun di luar rumah. Kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa kumpul sama teman-teman, nggak bisa ke sekolah, harus izin dulu. Beberapa minggu, beberapa bulan, bisa sampai minggu, bisa sampai bulan-bulan adik-adik. Bayangkan betapa sakitnya ketika kita kena cacar air. Nah, Kak Shirley hari ini bakal cerita tentang satu penyakit yang ada pada zaman Tuhan Yesus. Nah, penyakit ini hampir sama seperti cacar air, tetapi lebih parah daripada cacar air. Ini penyakit kulit juga adik-adik, namanya adalah penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini lebih parah 10 kali lipat daripada cacar air. Penyakit ini sangat ditakuti oleh orang-orang pada zaman Tuhan Yesus dulu adik-adik. Nah, lalu kalau orang ada kena penyakit ini, orang yang kena penyakit ini nih bakal diusir dari kota tersebut. Misalnya ada beberapa orang, misalnya 10 orang deh. 10 orang ada di dalam kota A, mereka kena kusta semuanya. Nah, orang-orang yang di desa itu yang sehat-sehat, yang gak kena penyakit apapun, itu bakal suruh mereka pergi dan jauh-jauh dari kota tersebut agar orang-orang yang sehat tidak terkena penyakit itu adik-adik. Nah, bayangin
mereka dikucilkan orang yang kena penyakit kusta itu. Betapa tidak enaknya. Lalu selain dikucilkan, mereka juga merasakan sakit yang sangat menyakitkan. Kulit mereka serasa terbakar, bahkan ada tangan mereka yang saking kena penyakit itu hilang tangannya, putus jarinya adik-adik. Nah, betapa seramnya penyakit itu sehingga orang-orang mengasingkan orang-orang yang kena penyakit kusta itu. Nah, jadi orang-orang yang kena penyakit kusta ini sangat-sangat menderita dan sangat sedih. Mereka nggak tahu harus kayak gimana karena pada zaman Tuhan Yesus itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit kusta ini. Nah, lalu tiba suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan ke kota itu. Lalu dari kejauhan orang yang kena kusta itu adik-adik sekitar 10 orang berteriak kepada Tuhan Yesus, berteriak ke arah Tuhan Yesus, "Guru, guru, kasihanilah kami." Nah, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Kok mereka bisa minta pertolongan kepada Tuhan Yesus? Nah, karena mereka sudah banyak sekali dengar tentang kisah Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Tuhan Yesus bisa memulihkan orang sakit. Nah, lalu mereka berteriak itu kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dari jauh bilang kepada mereka, "Pergilah kepada imam-imam, cek apakah kalian sudah sembuh atau tidak." Nah, sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tapi mereka percaya saja kepada Tuhan Yesus bahwa mereka akan sembuh. Nah, mereka langsung pergi ke imam-imam, dan pada saat perjalanan mereka pergi ke tempat imam-imam itu adik-adik, apa yang terjadi? Adik-adik tahu? Mereka tiba-tiba sembuh. Mereka tiba-tiba sembuh, di kulit mereka sudah tidak ada apa-apa lagi. Mereka sudah sembuh dari kusta. Nah, 10 orang yang kena penyakit kusta itu sudah sembuh ketika mereka melakukan perjalanan ke imam-imam. Nah, lalu Tuhan Yesus pergilah ke kota tersebut. Nah, dari antara 10 orang itu ada satu orang Samaria yang baik hati pergi ke tempat Tuhan Yesus dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Kok cuma kamu sendiri? 9 orangnya kemana?" Nah, ternyata 9 orang itu adalah orang Farisi dan mereka tidak berterima kasih kepada Yesus. Mereka tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Hanya satu orang Samaria itu yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, cerita Kak Shirley sudah selesai adik-adik, singkatkan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat kisah ini sangat jelas bahwa ketika Tuhan Yesus berbuat baik kepada 10 orang itu, tapi ternyata hanya satu orang yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Betapa sedihnya ketika mereka merasakan sedih, sakit, mereka cari Tuhan Yesus, mereka percaya, bahkan mereka langsung pergi ke imam-imam, mereka percaya kata Tuhan Yesus, tetapi ternyata hanya satu orang saja yang ingat sama Tuhan Yesus. 9 orangnya tidak adik-adik. Nah, di sini kita mau belajar kalau kita ketika sedih, ketika senang, apapun itu kondisinya, adik-adik harus terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua kondisi yang adik-adik rasakan, maupun sedih, senang, atau adik-adik sedang susah, ingat Tuhan Yesus selalu. Nah, kalau sudah merasakan berkat dari Tuhan Yesus, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih terus kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa harus terima kasih terus kepada Tuhan Yesus walaupun adik-adik sedang sedih? Karena adik-adik sudah diberikan anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar dan kado terindah dari Tuhan Yesus. Nah, kado itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus, dan anugerah terbesar itu adalah apa adik-adik? Adik-adik diberikan orang tua dan kakak dan abang yang sangat sayang kepada adik-adik. Hingga adik-adik sebesar ini, itu karena kasih sayang orang tua adik-adik. Jadi adik-adik harus terima kasih selalu sama Tuhan Yesus, dan pada saat ini adik-adik masih bisa pergi gereja. Adik-adik badannya sehat. Itu karena pertolongan dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus setiap hari ya. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah melindungi kami setiap hari. Engkau telah melindungi kami dari kami masih kecil hingga sekarang ini. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami Tuhan kepadamu. Kami mau menggunakan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kiranya Engkau berkati cerita yang telah kami dengar agar cerita ini dapat menjadi bibit yang unggul di dalam hidup kami. Hanya ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, cerita kasihnya sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Dadah.